Heather? Yes. Ripley. Oh my god, I fucking love it, Heather! You might feel a little bit of pressure. Hai guys, balik lagi bersama gue di channel PRF Movie. Gimana kabar kalian semua? Gue doakan semoga kalian sehat-sehat selalu dan gak kurang satu apapun. Anyway, kali ini gue akan membawakan sebuah alur cerita film yang sangat seru. Film yang satu ini menceritakan tentang balas dendam yang sangat epik dari dua wanita yang digabrut secara paksa. So, daripada banyak cincong, mending atur posisi rebahannya dan jangan lupa untuk subrek channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video film dari PRF Movie. Scene diawali dengan memperlihatkan beberapa para pemuda beban keluarga yang lagi asik mabora sambil menenggak tramadol dengan dua kewes yang bernama Sloan dan Katie yang akan menjadi bintang panasnya di film kali ini. Sloan adalah kewes blonde yang sedikit urakan dan memiliki paras yang coliable. Sementara Katie si gadis pemalu dan sedikit katro dan selalu nurut apa kata Sloan. Namun dibalik sikapnya yang pemalu, Katie memiliki aura psikopat yang brutality. I'm not taking. I love you. You can do this. It's gonna be awesome. What is it? Singkat cerita, setelah enjoy dan ngefly, kedua kewes bening ini berniat untuk menghabiskan libur kuliah mereka dengan berbelanja. Akan tetapi, karena mereka belum punya uang, Sloan dan Katie berencana untuk nyambi bekerja di sebuah peternakan organik buat dapat uang lebih di sebuah desa. Hingga nggak lama, paman Katie yang bernama Jason pun menjemput mereka, di mana Jason ini adalah seorang anggota FBI. Saat itu, Jason akan membawa Sloan dan Katie ke apartemen pacarnya yang bernama Gemma. Setelah tiba di apartemen Gemma, Sloan dan Katie pun berencana untuk menggunakan nama samaran saat di peternakan nanti. Sloan si blonde coliable ini menggunakan nama Heather, sedangkan Katie yang akan menggunakan nama Ripley. Okay. Listen, I've been thinking, and I really like the name Heather. Ripley. Heather? Yes. Can we go to sleep now? Di keesokan hari, karena ada beberapa urusan, Jason pun mengantarkan kedua wanita tersebut ke sebuah halte bis. Setelah itu, Sloan dan Katie pun mampir ke sebuah toko kue untuk beser sejenak. Dimana sebelum mereka berpisah dengan Jason, Jason meminta kepada Katie untuk mengirim pesan dengan kode-kode sandi setiap hari kepadanya. Dimana sandi-sandi tersebut seperti nama-nama buah yang setiap hari akan berubah. Hal tersebut dilakukan agar Jason bisa memastikan bahwa keponakannya tersebut benar-benar aman. Because if the evil killers take my phone and see the word apple... Yeah, the text so I know it's you. Okay, how about apple? Apple is good. And then the next day move to the alphabet. How about banana? Okay. Yeah, can we use your bathroom? You guys want me pie? Saat itu, Katie dan Sloan pun bertemu dengan dua pria yang membuat Surambi Lempit Sloan berkedut-kedut. Kedua pria tersebut yang bernama Jet dan Lucas pun mengaku jika mereka adalah pekerja di peternakan organik juga. Setelah berkenalan, Jet dan Lucas pun mengajak Sloan dan Katie yang alias Heather dan Ripley ini ke peternakan dengan menggunakan mobil mereka, tanpa Sloan dan Katie tahu apa yang sebentar lagi akan menimpa mereka. Saat di perjalanan, rupanya Jet dan Lucas pun mengajak Sloan dan Katie untuk mampir ke rumah Jet dengan alasan jika ia ingin mengambil suatu barang yang tertinggal di rumahnya. Setelah tiba di rumah Jet dan Lucas, mereka pun disambut oleh ibu Jet dan Lucas yang kita sebut saja dia Mother. Saat itu Mother memberikan makanan dan minuman kepada dua kewes seksi tersebut. Dimana saat itu juga Katie sempat mengirim SMS kepada Jason dengan kode. Akan tetapi Sloan yang sudah malang melintang di dunia obat-obatan ini tahu kalau makanan mereka ternyata udah dicampur dengan obat bius. Thank you. Drugged!
Saat tersadar, Sloan dan Katie sudah berada di dalam sebuah kontainer dengan kondisi terikat dan berpakaian ala kadarnya. Keceriaan mereka berubah seketika menjadi ketakutan yang luar biasa saat tahu mereka sedang disandra. Hingga nggak lama di tengah rasa ketakutan kedua bibit unggul tersebut, muncul Jet yang membawa senapan. Jet pun mengejek mereka dengan mengatakan jika percuma aja berteriak meminta tolong, karena tempat tersebut memang berada di dalam hutan yang jauh dari warga sekitar. Jet pun meminta kedua wanita tersebut agar segera membersihkan diri karena ia sudah sangat sagapung. They're in a soul around here for miles, in every direction. Let me show you our amenities. What we have here. Gonna do with us? Ripley. What? Setelah Jet melepaskan rudalnya ke Surambi Lempit Sloan, nggak lama muncul seseorang pria yang bernama Boris dengan membawa senapan juga. Ini dia bebenguknya. Saat itu Boris yang membawa HP milik Katie mengetahui jika nama mereka berdua bukanlah Heather dan Ripley seperti yang mereka katakan. Rupanya hal tersebut Boris ketahui karena melihat SMS yang dikirim oleh Katie kepada Jason sebelumnya. Dan di situ juga Boris mengetahui kode apel yang dikirimkan ke Jason, namun di situ Boris belum mengetahui jika kode-kode tersebut bisa berubah setiap hari sesuai dengan alfabet. Jadi di mana misal hari ini Katie mengirim kode apel, maka besok hari kode buah tersebut berubah menjadi seperti banana, circak, dan seterusnya. Saat akan dipaksa untuk membersihkan diri, tiba-tiba aja muncul seorang sheriff yang bernama Andrew, di mana Andrew terlihat akan menyelamatkan Sloan dan Katie. Nggak disangka oleh Sloan dan Katie, ternyata Andrew adalah sheriff yang berkomplot dengan berakting seolah-olah sedang menyelamatkan mereka berdua, yang membuat Sloan dan Katie menjadi semakin jatuh mental. Di mana ternyata mereka semua adalah sekelompok jaringan para pencari bibit unggul yang dimana mereka nggak segan-segan akan menculik dan merenggut kesucian para gadis-gadis dengan dipaksa demi memuaskan nafsu syaitan orang-orang di desa sana. Hingga gak lama setelah Andrew menuntaskan hajatnya kepada Katie, muncul kembali seseorang laki-laki brewok yang kita sebut saja dia Mang Brewok. Dimana yang sudah kita tahu gak lain dan gak bukan, si Mang Brewok ini bermaksud untuk menuntaskan hajatnya juga. Belum selesai Sloan dan Katie digempur oleh komplotan pria tersebut, muncul kembali satu sosok pria dengan menggunakan topeng bagong yang memiliki tanda salib di tangannya. Sama halnya dengan pria-pria tadi, si topeng bagong ini juga ingin menuntaskan hajatnya kepada mereka berdua yang membuat Sloan dan Katie semakin depresi. He's coming. Who's coming? Sementara di tempat lain, Jason yang mendapatkan pesan singkat dari HP Katie namun dengan kode buah yang salah, sehingga membuat Jason yakin jika ada sesuatu yang gak beres dengan keponakannya tersebut. Kemudian Jason pun segera mendatangi kantor polisi terdekat, namun di situ sayangnya Sheriff Andrew lah yang menangani laporan Jason, sehingga dengan santuinya Andrew berkata kepada Jason kalau keponakannya tersebut akan baik-baik saja dan tak akan terjadi apa-apa. Belegu. Karena tak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Jason pun berniat untuk mencari tahu sendiri tanpa surat perintah dari FBI. Jason segera mendatangi coffee shop tempat terakhir mereka bertemu dengan Katie dan Sloan. Dan di situ si penjaga toko mengatakan jika terakhir ia melihat Katie dan Sloan ikut dengan kedua pria dengan menggunakan mobil yang berwarna biru. Sementara kita kembali ke tempat Katie dan Sloan yang sedang disandra, di mana saat itu Boris yang mengetahui dengan cepat bahwa saat itu Jason sedang mencari Katie dan Sloan, sehingga ia merasa sangat marah besar karena merasa telah dibohongi dengan kode yang salah. Hingga pada akhirnya Katie mendengar Boris yang berkata kepada Jet jika dirinya berencana akan membunuh mereka berdua untuk menghilangkan jejak kejahatan mereka. Sementara itu, Sloan yang mendengar rencana Boris hanya bisa menangis dan meratapi nasibnya karena memiliki paras yang enak dipandang. Pokoknya sekali lagi, Sloan is the best.
Di keesokan hari di mana Katie dan Sloan yang akan dieksekusi, hingga datang si Mang Brewok kembali yang saat itu ditugaskan untuk menjaga kedua wanita blonde tersebut, karena Boris dan Jet yang akan mempersiapkan untuk membunuh Katie dan Sloan. Sementara itu, Katie yang memiliki aura kopet yang terpendam gak diam gitu aja. Saat itu di mana Katie berusaha merayu Mang Brewok, hingga dengan mudahnya si Mang Brewok ini luluh dengan pesona Katie. Dan dari situlah Katie akhirnya menggigit Mang Brewok hingga membuatnya pindah alam seketika. Mantap! Where are they going? Into town. I'm not supposed. I'm not. Saat itu, Andrew yang baru aja tiba di sana merasa sangat marah karena mengetahui Sloan dan Katie yang baru aja kabur dengan menggunakan mobil dinas miliknya. Saat di perjalanan pulang, Katie dan Sloan juga melihat dua wanita yang mungkin akan jadi korban kebiadaban para lelaki tersebut. Hingga nggak ingin ada korban selanjutnya, Katie dan Sloan pun akhirnya memutar arah mobil untuk berniat menghabisi para komplotan pria hidung bengek tersebut. Musik. Gak berlama-lama setelah mendapatkan informasi dari penjaga toko bangunan, duo serigala itu pun segera mendatangi rumah Boris. Yang saat itu Boris yang baru aja tiba di rumah mendapatkan serangan fajar berupa bola paku yang tepat mendarat di pipinya. Hingga setelah membuat Boris tak berdaya, Katie dan Sloan mengorek informasi tentang pria bertopeng bagong kepada Boris. Setelah mendapatkan informasi dan sejumlah uang dari Boris itulah serangan yang benar-benar membuat gua sendiri benar-benar merinding. You're feeling better. Those things are awesome. Where can I find the man with the mask? Where? It's not bad, boy. You might feel a little bit of pressure. Sementara di tempat lain, Katie dan Sloan yang tiba di sebuah gereja untuk membidik target selanjutnya, yaitu si muka bagong dengan tato salib, yang dimana mereka melihat seseorang pastor dengan tanda tato salib di tangannya. Sempat si pastor tersebut menantang balik mereka berdua, namun akhirnya pastor tersebut pun berhasil dilumpuhkan oleh kedua kewe seksi yang sudah berubah menjadi psikopat pro ultimate. Setelah berhasil melumpuhkan si pastor, Sloan dan Katie memberikan penyiksaan yang amat sangat brutality, jauh lebih menyiksa daripada Boris sebelumnya, di mana mereka berdua menyeret si pastor tersebut dengan mobil hingga membuat sang pastor menjadi pastor geprek. Gak sampai di situ, mereka berdua pun mengakhiri riwayat si pastor dengan membakarnya, yang di situ si pastor sempat mengoceh dan mengutuk perbuatan mereka dengan doa-doa kepada Tuhan. Goblok. Sementara kita berpindah sejenak, saat itu Jason yang masih penasaran kembali datang ke kantor polisi, di mana ia menanyakan kembali perkembangan pencarian keponakannya kepada Andrew. Namun disitulah Jason baru menyadari jika HP milik keponakannya tersebut berada di kantong Andrew. Namun sayangnya Andrew berhasil melumpuhkan Jason dan menyandera Jason di markas para skuad pria hidung bengeknya. Hingga gak lama Andrew pun berniat akan mencicipi kedua gadis baru yang ia dapatkan. Namun tiba-tiba Ready? Here we go.
Setelah menghabisi Andrew dan membantainya secara keji, Sloan dan Katie melepaskan ikatan kedua gadis tersebut dan meminta mereka untuk melepaskan Jason, di mana Katie dan Sloan masih harus membalaskan dendamnya kepada Jed, Lucas, dan ibunya. Setelah berhasil membius keluarga bajigur tersebut, Sloan dan Katie mengikat mereka dan memaksa si ibu untuk melihat Jed yang mereka pukuli secara brutality, sehingga membuatnya seketika pindah alam. Sementara Lucas dipaksa untuk membunuh ibunya sendiri, akan tetapi Lucas yang gak tega membunuh ibunya sendiri sehingga... Gak pakai lama setelah menembak Lucas, di mana Sloan dan Katie akan membantai si ibu secara brutality dengan sebuah mesin cuci secara bergantian. I have at least $100 grand, but you have to promise that you won't kill me. Dan film pun tamat. Ending yang cukup membagongkan. Oke lah Sobat Rebahaners, itu dia tadi serangkaian alur cerita dari film Even Lambs Have Tits kali ini. Gimana? Masih berani dengan kedua kewes demplon tersebut? Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah janganlah sekali-kali bermain-main meskipun dengan seorang wanita, karena apapun yang dilakukan kepada kita, baik itu buruk ataupun jahat sekalipun, maka akan kembali kepada diri kita sendiri. So, akhir kalimat, gua mewakili seluruh jajaran staf yang bertugas mengucapkan salam santuy, salam rebahan, dan see ya!